kabar? Senang sekali saya Dini Wardani. Hari ini ada di podcast RRI Surabaya. Dan hari ini edisi hari Sabtu ya, tanggal 29 Juni 2024. Dan saat ini kita disiarkan langsung dari Tugu Pahlawan, Surabaya. Saat ini Dini Wardani tidak sendiri karena kita sudah hadir. Di tengah-tengah kita ada Kak Bobby. Selamat siang Kak Bobby. Selamat siang Kak Dini. Apa kabar? Baik. Baik, Kak Bobby ini dari Sultan 3D Printing, pendengar dan juga pemirsa podcast RRI Surabaya. Kita akan kulik ya, seperti apa sih Kak Bobby ini dalam memulai usaha bisnis printingnya. Nah Kak Bobby, awalnya tahun berapa nih mulainya? Kita awal waktu itu baru bentuk UMKM 2019 September. 2019 September ya, jadi artinya pas waktu pandemi ya Kak Bobby ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Oh baik, kemudian ketika pandemi? Nah berjalan baru beberapa bulan, disambut pandemi. Disambut pandemi. Jadi artinya dengan adanya pandemi ini malah membuat jadi mungkin bisa dibilang tantangan atau hambatan nih malah? Awalnya hambatan, tapi mengubah hambatan menjadi tantangan. Mengubah hambatan jadi tantangan. Boleh ada tipsnya Kak Bobby? Ya, jadi lebih banyak belajar ini ya, tren marketnya bagaimana. Terus habis itu kalau misalkan selama pandemi waktu itu kita tidak bisa kayak penawaran secara offline, kita harus ngapain. Jadi dari yang mungkin awalnya saya belum bisa, waktu itu masih UMKM ya, jadi saya masih jalan sendiri. Saya nggak ngerti caranya bikin website itu gimana, sampai saya akhirnya belajar semua programming. Bikin ini itu apapun itu yang bisa ditawarkan melalui platform online itu saya lakukan waktu itu. Artinya otodidak dong? Artinya otodidak. Otodidak. Saya hampir menghabiskan setengah tahun dari 2020 itu untuk belajar. Oh baik. Dan pasti apa sih motivasinya Kak Bobby ini buka bisnis printing di tengah bisnis yang lain kan banyak nih, apalagi saat ini digital. Apa sih motivasinya Kak Bobby? Oke, saya itu orangnya itu selalu berpikir begini. Ada nggak ya alat atau kalau nggak gitu suatu tempat gitu ya yang bisa bikinin sesuatu itu yang kepengen itu sesuai inginku. Nah, mauku apa gitu, kayak bisa nggak sih dibikinin gitu. Kayak misalkan gini, hal terkonyol yang pernah saya pikirkan itu waktu kuliah. Saya ada teman-teman ini ya perempuan waktu itu kayak mereka itu bingung, punya sepatu haknya itu beda-beda tingginya itu. Kayak, "Loh kenapa kamu harus beli sampai 5 sepatu?" Enggak ada ta. Kayak misalkan alatnya diganti gitu, hak sepatunya bisa diatur tingginya misalkan gitu. Kan hemat ya, beli cuma satu aja gitu. Nah, saya cuman mikir kayak ada nggak ya jasa yang bisa buatin desain itunya tadi. Mungkin saya udah ada gambaran bahwa ada namanya 3D printing, tapi ada nggak tempatnya yang bisa bikinnya sesuai request saya. Terus akhirnya saya sempat juga akhirnya sebelum memulai bisnis itu saya kerja di tempat mengajar anak-anak, tapi untuk di bidang teknologi. Kebetulan pimpinan saya itu banyak keinginan yang aneh-aneh katakanlah. Aneh-aneh itu dalam arti idenya banyak. Jadi kayak Bobby bisa nggak bikin gini, Bobby bisa nggak bikin gini. Akhirnya saya kepikir kayak kenapa nggak saya buka jasa yang saya itu bisa bikinin apapun gitu. Nah gitu. Jadi judulnya bikin jasa serabutan. Tapi walaupun serabutan tetap bermanfaat ya, betul, menghasilkan gitu ya Kak Bobby ya. Nah hambatannya apa aja sih Kak Bobby, apalagi era digital ini kan saat ini kan juga merupakan hal yang ya bisa dibilang hal apa ya, mungkin tantangannya lebih luar biasa gitu ya Kak ya. Itu seperti apa Kak? Betul. Jadi hambatannya itu adalah yang pasti yang pertama ada kompetitor juga ya, pasti itu kompetitor. Terus untuk yang berikutnya lagi itu ini masalah pengiriman. Tapi justru dari pengiriman itu tadi itu membuat kita menyadari sesuatu bahwa dengan adanya bisnis seperti ini itu saya juga membantu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu supaya apa ya istilahnya ngekat jalurnya mereka. Dalam arti ngekat jalurnya mereka begini. Setiap perusahaan yang melakukan produksi itu pasti butuh yang namanya spare part yang cukup rutin atau alat-alat tertentu yang mereka harus import dulu dari luar negeri. Yang artinya mereka butuh pesen, butuh ongkos kirim, butuh bea cukai juga, bayar lagi, terus ada minimum order. Nah saya di sini hadir untuk mereka nggak perlu lagi ada minimum order karena kita hitungannya cuma 20.000 minimum ordernya. Terus habis itu mereka nggak perlu ongkos kirim karena kita sudah bisa melayani, terutama untuk karya Surabaya kita langsung kasih free, pasti include gitu ya. Dan mereka udah nggak perlu lagi cari
karyawan A, B, C, D, E untuk bagian misalkan desain, bagian operator, kita udah handle semua itu jadi satu. Oke. Kayak gitu. Jadi artinya di satu tempat ini ya, satu pasar ini udah mengcover semuanya Kak Bobby ya. Betul. Kemudian kalau untuk harga yang dipatok nih Kak Bobby, berapa harga yang dipatok, antara berapa sampai berapa nih? Mungkin sulit dipahami untuk harga ya. Harganya hanya 1.200 per gram belum PPN. 1.200 per gram belum PPN. Belum Artinya PPN. kalau 10 gram udah kelihatan ya? 12.000. 12.000. Kalau 1 kilo kelihatan ya Kak Bobby ya? Kelihatan langsung. Kak Bobby, dalam perjalanan Kak Bobby ini mengerjakan bisnis printing 3D, yang paling susah mengerjakan apa tuh? Sejauh ini pernah paling susah itu ini. Kita pernah ada project dengan mungkin rekanannya dari ini ya, Dr. Stomo. Waktu itu mereka bikin alat untuk pendeteksi sinyal otak waktu itu. Kita bantu bikinin bracketnya. Karena kalau pembuatan body itu kan biasanya kita harus pesan dulu di pabrikan atau di luar negeri, yang artinya butuh waktu lama dan mereka harus langsung pesan jumlah banyak. Sedangkan mereka itu masih dalam tahap R&D. Nah, kita bikin jadi kayak mereka itu benar-benar clueless, kayak ini saya harus bagaimana. Akhirnya saya dan tim itu diminta untuk sedikit belajar tentang sinyal otak. Padahal nggak ada basic kesehatan ya? Kebetulan dari keluarga ada yang di bidang ada yang di bidang medis, jadi kayak bisa konsultasi sedikit-sedikit gitu. Luar biasa. Berarti walaupun nggak belajar dari kesehatan, tetap harus bisa tetap gitu harus. ya. Ya tadi judulnya karena serabutan. Semuanya dijalanin pokoknya. Harus gitu dijalanin. Ya. Asal menghasilkan. Kemudian kalau selain itu apa lagi Kak Bobby yang paling susah nih? Yang susah lagi. Kalau kebanyakan bilang susah ini ntar harusnya nggak ada yang susah ya. Buat Sultan 3D Printing harusnya nggak ada yang susah. Mungkin yang seru aja ya, produknya yang seru. Oke. Yang mahal mungkin ya. Nah, beda lagi. Ada yang mahal, kemarin itu ada salah satu jasa ini. Mereka itu dari jasa desain interior. Mereka ada permintaan untuk pembuatan ini kayak maketnya lipstick gitu, tapi dibikin ukuran raksasa. Mereka pengen itu bisa kayak tutupnya itu bisa muter sendiri gitu. Jadi kayak buka lipstiknya gitu loh. Bisa memunculkan lipstiknya. Itu kita diminta untuk mikir gimana caranya itu tadi tanpa mesin, hanya kayak digerakkan secara mekanik itu bisa muncul isi lipstiknya itu tadi. Itu. Dan akhirnya itu memakan berapa waktu lamanya nih? Waktu itu seminggu lebih 1 hari, jadi sekitar 8 hari lah. Baik, sekitar 8 hari. Harganya, nah paling mahal nggak sih itu Kak Bobby? Waktu itu projectnya dia habis sekitar 9,5 juta untuk satu set ya. Satu set. Ya. Tapi hitungannya itu dengan tinggi berapa tuh Kak? Waktu itu tingginya sekitar 0,5 meter. Tingginya 0,5 meter. Worth it ya berarti ya. Worth it. Harus worth it dong. Harus worth it ya. Harus. Karena memang bisa dibilang ini juga salah satu inovasi juga ya dari kawan-kawan Sultan 3D Printing gitu ya. Baik. Nah, Kak Bobby di tengah gempuran bisnis yang sama begitu ya. Apa sih mungkin tips ya atau rahasia sukses agar Kak Bobby ini bisa tetap bertahan untuk mengembangkan bisnis 3D Printing? Oke. Kalau berdasarkan dari pengalaman ini ya, saya waktu itu di awal itu kan modal ada. Waktu itu modal, tapi ya tidak yang begitu banyak gitu. Waktu itu saya benar-benar memanfaatkan fasilitas yang ada dari pemerintah saat itu, yaitu salah satunya adalah mengikuti namanya UMKM tadi. Yang dimulai dari kecamatan. Kebetulan waktu itu karena sebelum pandemi ya masih banyak disupport oleh Bu Eri waktu itu. Saya ini termasuk yang dibantu Bu Eri waktu itu. Baik. Ibu Rini Eri Cahyadi. Betul. Waktu itu dibantu untuk ada pengadaan pameran di salah satu mall di Surabaya. Jadi kita ikutan pameran di situ. Kita juga ikut cukup tekun di kegiatan di kecamatan waktu itu.
ada beberapa pelatihan yang disediakan dari pemerintah juga. Itu ya datang aja lah pokoknya, belajar dari situ. Terus habis itu setiap ada kayak event-event apa yang memang ada hubungannya dengan bisnis dan itu mungkin bisa dibilang free. Sebetulnya nggak apa-apa, datang aja. Walaupun itu nggak sesuai dengan jalannya kita mungkin ya, tapi intinya itu dipakai untuk belajar dulu. Kita terapkan, kita coba simulasikan dulu kira-kira di bisnis ini kita cocok nggak ya dengan cara seperti itu. Nanti suatu hari akan ada satu yang pas kok pasti. Itu. Tapi nggak boleh capek. Nggak boleh capek, seriusan. Jadi kalau capek itu adalah nggak boleh menyerah gitu ya mungkin. Betul, nggak boleh menyerah. Capek boleh, menyerah jangan. Iya, betul. Baik, jadi kiat suksesnya Kak Bobby apa tuh untuk mempertahankan bisnis ini selain dari pelatihan itu tadi? Oke, satu yang saya yakini waktu itu kita itu harus yakin dengan bisnis kita, nomor satu itu. Jadi jangan bilang kayak gini. Beberapa orang itu menganggap ketika udah, saya udah yang punya bisnis, saya udah punya karyawan, ya udah biar karyawan yang menjalankan. Jangan terlalu dini untuk berpikir seperti itu. Jadi apalagi kalau bisnis masih awal-awal, terjunlah sebanyak-banyaknya ke bisnis supaya bisa studi kasus, bisa tahu gimana kalau ada customer itu kendalanya apa, terus habis itu masalah di bagian produksi itu ada apa, itu kita harus turun sendiri. Kayak gitu. Nah sekarang nih Kak Bobby sebagai closing statement, apa target di tahun 2024 nih Kak Bobby? Kebetulan kita ini ya ikut eventnya Startup Fest Surabaya juga. Kita lolos di top 25 kemarin. Oktober nanti kita akan ada pengumuman final. Jadi kalau untuk tahun ini kita ada 2 target. Yang pertama itu kita pingin ya tentunya pingin jadi juara di Startup Fest itu tadi. Yang kedua adalah kita ingin ada launching studio 3D namanya. Kayak gitu. 3D ya? Studio 3D. Seperti apakah itu, mungkin bisa di-spill? Spill sedikit deh. Ya, jadi studio 3D itu di mana teman-teman semua bisa scan dirinya sendiri, masuk di situ. Kan foto booth itu udah biasa. Tapi gimana kalau hasilnya itu outputnya bukan foto lagi, tapi patung kalian sendiri. Jadi kalian bisa ngajak teman-teman kalian atau ngedate sama bawa date kalian, bawa pasangan, atau kalau punya hewan peliharaan atau yang new baby, itu bisa kita bantu ntar kita scan tanpa ada resiko radiasi dan lain-lain. Nanti mungkin ditunggu beberapa 1-2 hari, nanti udah bakal ada patung dari versi yang di scan tadi. Harganya di spill dong. Mungkin untuk range harga ya, untuk scannya saja sekitar di 250.000. Terjangkau untuk scannya saja. Untuk patungnya sendiri bervariasi, mulai 300.000 sampai 500.000. Gitu. Jadi artinya ini adalah salah satu ya bisa dibilang merchandise gitu ya. Betul. Merchandise terbaru ya. Betul. Jadi out of the box yang kalau kita biasanya cuma lihat cuma gelas aja, cuma kita lihat kaos aja. Terutama biasa yang mau ada acara-acara wedding. Mereka mungkin pengen dibikinkan patung raksasanya, mereka boleh langsung hubungin Sultan 3D Printing nanti. Baik, ada di Instagram? Ada dong, langsung. @Sultan 3D Printing langsung. Atau websitenya juga boleh langsung www.sultan3dprinting.com. Baik. Nah itu tadi mendengar ya obrolan kita bersama dengan Kak Bobby dari Sultan 3D Printing. Semoga ini bisa menginspirasi bagi Anda yang barangkali juga ingin membuka bisnis yang sama. Tips untuk membuka bisnis yang sama Kak Bobby. Tips untuk membuka bisnis yang sama. Pilih mesin yang bisa memproduksi dengan stabil. Karena dulu di awal itu kita selalu punya kendala yang namanya mesin ini, karena ini bukan mesin printer kertas yang seperti yang konvensional ya. Jadi beberapa mesin itu punya rate errornya cukup tinggi. Artinya itu kan buang bahan. Jadi jangan sampai buang bahan. Jangan sampai buang bahan. Itu adalah kerugian pertama yang biasanya dirasakan oleh pelaku bisnis 3D. Nggak takut nih Kak Bobby banyak saingannya nanti ya? Nggak masalah. Saingan boleh banyak, tapi Sultan tetap satu.
Oh baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Bobby untuk Sama-sama, bagi Kak Dini. ilmunya ya di siang hari yang cukup panas ini. Ini langsung keringetan banget nih Dini. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Sultan 3D Printing. Semoga lain waktu bisa bertemu kembali. Dan pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Surabaya, terima kasih atas atensi Anda di podcast RRI Surabaya. Dan Anda juga bisa menyaksikan di YouTube RRI Surabaya. Sampai jumpa bersama Dini Wardani.